yang mencari kerja gitu kan, jadi kayaknya cukup lengkap karena memang pihak-pihak inilah yang terlibat di gerakan Ayo Kerja. Kalau nggak ada salah satunya juga mungkin gerakan ini tidak akan bisa berjalan dengan lancar gitu ya Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin ceritanya ada yang menyangkut mengenai pengurus Ayo Kerjanya sendiri Pak Rocky, ada juga yang mengenai kandidat mencari kerja ya. Baik Bapak Ibu, mungkin saya mulai dengan latar belakang kenapa gerakan Ayo Kerja ini ada gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebagai pembuka fakta dinamika tenaga kerja yang ada di Indonesia saat ini gitu kan. Ada IG ya, berseliweran lah di IG, di TikTok. 10 alasan kenapa Genset dipecat. Ya, ini memang kita bicara Genset. Artinya pasti ada ketidaksesuaian. Ada 10 alasan Bapak Ibu ya, kenapa Genset dipecat, kurang motivasi, kurang profesional dan lain-lain. Kalau Bapak Ibu lihat, hanya 2 alasan yang terkait dengan IQ. Itu hanya nomor 7 dan nomor 8. Kurang keterampilan dan kurang keterampilan pemecahan masalah dan keterampilan teknis. 8 lainnya dipecat karena attitude. Ya. Jadi lucu juga ya gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama, orangnya mau kerja, perusahaannya mau PHK dengan alasan efisiensi, dengan alasan regulator, dengan alasan ya memang impor barang impor masuk dan lain-lain. Nah, ini orang yang sudah masuk kerja dipecat gitu ya. Jadi yang satu mau kerja dipecat karena perusahaan yang melakukan sesuatu, yang satu lagi orangnya udah di dalam dipecat juga gitu kan, karena ketidaksesuaian kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan ya. Jadi ada 2 hal Bapak Ibu ya, dan ini tentunya akan menambah tadi jumlah pengangguran atau jumlah orang yang mencari kerja. Next. Nah, tapi berita baiknya Bapak Ibu ya, pemerintah sekarang semakin menggerakkan UMKM. Ya, banyak regulasi-regulasi pemerintah di bawah pimpinan presiden kita untuk menggerakkan UMKM. Beberapa sektor ada peraturan-peraturan yang memang ya UMKM ini harus naik kelas gitu ya, bisa menjadi salah satu tulang punggung perekonomian kita. Dan muncul berbagai jenis bidang bisnis baru Bapak Ibu. Ya, ini saya sekedar ambil, saya screenshot aja, tapi kalau Bapak Ibu googling itu pasti akan muncul. Ya, bidang baru itu banyak sekali Bapak Ibu. Contohnya di sini bisnis pembuatan hampers, bisnis foto dan video, gitu ya. Anak saya wisuda, saya udah nggak ke studio foto yang besar, gitu ya. Saya ada siapa fotografi, gitu kan. Orangnya datang cuma bawa satu kamera bersama satu orang besar dan kita fotonya odol, cepet, udah. Saat dikasih waktu 1,5 jam. Diedit lagi sama dia, dikasih udah dalam bentuk HD. Jadi benar-benar pribadi datang masih muda gitu ya, bawa kamera besar, ya udah di outdoor, di parkiran lah, di mana lah gitu, cepet. Jadi saya udah nggak ke satu tempat foto studio yang baru. Nah, seperti itulah kondisinya. Bisnis baru Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada juga bisnis catering. Nah, sekarang bisnis catering, tetangga saya kanan kiri itu banyak banget yang buka catering.
Saya tinggal di daerah Paroki Kosambi Baru, punya satu grup WA, isinya ibu-ibu gitu ya, jualan semua. Jadi Bapak Ibu, saya sehari-hari bekerja dari berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam, otomatis nggak pernah masak, tapi suami dan anak-anak saya pastikan tidak pernah kekurangan makanan. Tinggal order ya. Ini tadi udah lihat nih menu minggu depan apa gitu kan, tinggal cetak kirim gitu ya, aman gitu. Ya, itu bisnis baru. Kemudian juga thrifting. Sekarang banyak orang sell second pre-love, apa namanya ya, pre-love ya. Jadi barang second gitu ya. Nah, itu juga banyak sekali Bapak Ibu, ternyata itu menjamur ya. Yang keempat, next, boleh. Nah, dan Bapak Ibu, berita bagusnya juga sebetulnya jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan itu masih banyak banget Bapak Ibu. Ya, cuman mungkin sekarang caranya kita untuk mencari pekerjaan itu berbeda gitu ya. Kalau dulu zaman saya baca di kampus, baca di mading gitu ya, ketahuan umurnya gitu kan. Tapi kalau sekarang mungkin dengan kemajuan teknologi, kita harus cari di platform-platform yang ada. Nah, ini beberapa platform yang memang ada Indeed, ada Jobstreet, ada LinkedIn, juga bisa di sosial media. Dan salah satunya tentu saja aplikasi di kita punya gitu ya, Ayo Kerja atau Harapan.id. Ya, jadi Bapak Ibu bisa cari lowongan pekerjaan itu di sini. Kerjanya kan bervariasi gitu ya usianya. Saya coba search Jobstreet 40 tahun ke atas. Pekerjaannya apa aja? Semua lowongan. Areanya Jakarta Raya. Masih muncul sekitar 200-an lowongan. Jadi Bapak Ibu bisa search di Jobstreet. Kalau saya nggak salah nge-search ya, kemarin udah malam. Tapi tadi saya coba itu masih sama, masih 220-an lowongan. Memang dari berbagai jenis pekerjaan dan juga dari berbagai bidang atau LOB ya, line of business gitu. Ya, tapi masih banyak yang bisa menerima berapapun usianya gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi salah satunya, nah itu tadi Ayo Kerja ya. Nah, masuk lebih dalam dikit Bapak Ibu untuk Ayo Kerja. Ayo Kerja Keuskupan Agung Jakarta, gerakan ini baru berapa? 3 tahun berarti ya, baru 3 tahun Bapak Ibu. Lahirnya 1 Mei 2022. Ya, jadi masih ngerangkak lah. 3 tahun tuh anak bisa apa ya? Jalan pelan-pelan gitu, belum sekolah gitu ya. Nah, kami punya visi Bapak Ibu. Nah, di Ayo Kerja KAJ ya Bapak Ibu, tadi ada Pak Supri, ada Pak Chandra, ada saya. Sebetulnya kita masih ada sekitar 4 atau 5 teman-teman lagi yang mungkin hari ini tidak bisa hadir ya. Nah, visinya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial bagi saudara yang lemah dan miskin dan bisa menjadi berkat bagi sesama ya. Kemudian kita juga punya misi bagaimana kita bisa mendampingi dan juga mempertemukan kandidat pencari kerja dengan pemberi kerja. Kalau tadi kata Bu Woro, gimana kita bisa mencoblangin lah, gerakan ini bisa mencoblangin antara yang nyari kerja dan yang memberi kerja gitu. Next. Nah, Bapak Ibu, supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan masif, Bapak Ibu ya, bisa berjalan dengan lancar, ada 3 pihak yang mesti terlibat dalam kegiatan ini atau dalam gerakan ini. Yang pertama PSE Paroki, gitu ya, karena dari KAJ tentunya gerakan ini akan lewat, gitu ya. Kami butuh berpanjangan tangan buat teman-teman di paroki melalui PSE Paroki, gitu kan. Nah, makanya kami dari tim KAJ sering sekali mengadakan sosialisasi Bapak Ibu ya ke PSE Paroki, dan kebetulan kalau memang ada satu paroki yang mengadakan kegiatan seperti ini dan kami diminta untuk menjelaskan kembali ya, tentunya kami akan hadir gitu ya. Nah,
Tugasnya apa Bapak Ibu PSE Paroki? Tentunya yang pertama menyukseskan gerakan Ayo Kerja ini di masing-masing parokinya. Tadi saya dengar ada beberapa paroki lain selain Tebet gitu ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjadi pengurus Ayo Kerja di masing-masing paroki. Nah, Bapak Ibu akan menyukseskan gerakan Ayo Kerja ini, kemudian melakukan pendataan dan menyusun rencana kerjanya. Ya. Nah, selain PSE Paroki, tentu saja ada kandidat pencari kerja. Mungkin Bapak Ibu yang hadir di sini masuk di pihak yang terlibat sebagai kandidat pencari kerjanya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang mencari kerja, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan? Yang pertama, silahkan Bapak Ibu melakukan registrasi di harapan.id. Ya, nanti harapan.id-nya saya ceritakan setelah ini, gitu. Nah, selain melakukan registrasi, udah masuk ke harapan.id, ya Bapak Ibu harus stay tune, gitu ya. Jadi aktif mengupdate diri dengan informasi yang ada, ya, karena semua informasi akan adanya di aplikasi harapan.id ini, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak mengupdate diri, gitu kan, nggak selalu stay tune, nggak pernah buka aplikasinya, ya Bapak Ibu mungkin akan tidak mendapatkan informasi yang menyeluruh tentang pekerjaan yang tidak mendapat informasi yang menyeluruh atas informasi lowongan pekerjaan yang ada. Di harapan.id informasinya nggak cuma lowongan aja Bapak Ibu ya, tapi mungkin saya pernah taruh CV standar gitu, tapi nanti mungkin ibu-ibu akan lebih ini ya, CV yang lebih bagusnya seperti apa gitu ya. Itu sebenarnya kita taruh gitu ya CV standar untuk membantu Bapak Ibu semua. Kalau mau pakai CV yang lain, monggo silahkan gitu ya. Ada kandidatnya, tentu kita butuh orang yang memberi kerjanya. Ya, jadi pemberi kerja kalau di paroki Bapak Ibu ada tadi ya, ada UMKM, ada yang punya mungkin profesional gitu ya, yang punya lowongan pekerjaan, silahkan menghubungi tim Ayo Kerja Paroki. Karena beneran kita butuh. Tadi kan rencananya tugasnya kita mau jadi mak comblang gitu ya. Ada yang mencari, ada yang membutuhkan, gitu kan. Nah, kemudian juga ya pemberi kerja ini diharapkan bisa memberikan kesempatan lah kepada umat kita untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Ya, jadi gerakannya adalah dari umat, oleh umat dan untuk umat sendiri, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini kalau semua di Jakarta itu ada 68 paroki Bapak Ibu ya. Kalau semuanya bisa kita bekerja sama, gitu kan, bisa berjalan secara masif satu ke Aceh, ini tentunya akan menjadi satu gerakan yang luar biasa yang akan berdampak bagi umat kita. Nah, ini sedikit perkenalan secara garis besar Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan selama 3 tahun ini dan masih akan terus kita gulirkan. Yang pertama tadi ya, sosialisasi gerakan Ayo Kerja ini. Di sini kita akan memperkenalkan Bapak Ibu gerakan Ayo Kerja ke segenap paroki di KAJ dan perusahaan atau komunitas. Ya, karena tadi tugasnya tadi yang diharapkan bisa ada 3 pihak. Jadi kita nggak cuma sosialisasi ke kandidat, tapi kami juga sosialisasi ke perusahaan dan komunitas. Komunitas itu banyak komunitas yang isinya profesional, isinya HR gitu ya. Nah, itu kita sosialisasikan juga mengenai gerakan ini. Ke perusahaan-perusahaan juga udah kita lakukan beberapa dengan perusahaan untuk memperkenalkan gerakan Ayo Kerja. Tujuannya kalau ada lowongan kerja kasih kita dong gitu ya. Atau mungkin kita bisa dapat kode referral gitu kan, supaya pada saat umat kita melamar pekerjaan, oh ya ini dari orang ini tahu dari gerakan Ayo Kerja. Ya, jadi itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian juga pelatihan aplikasi harapan.id. Nah, ini lebih memperkenalkan penggunaan dan fiturnya. Fitur-fitur yang ada di aplikasi itu seperti apa dan bisa dimanfaatkan seperti apa. Nah, itu kita juga lakukan pelatihannya.
Kemudian kita juga melakukan mini job fair, Bapak Ibu. Tahun lalu kita melakukan mini job fair secara online dengan mengundang 5 perusahaan, ada CFC, Asrindo, Orang Tua, Hayu Kerja, satu lagi apa ya? Lupa. Ada 5 perusahaan yang kita undang. Ini memang kita lakukan secara online. Waktu itu pesertanya langsung dari kandidat, itu ada sekitar 400 atau 500-an orang yang hadir di Zoom kita. Ya. Nah, satu lagi Bapak Ibu memang pelatihan dan pendampingan. Ya, ini bentuknya berbagai pelatihan yang dilakukan oleh Ayo Kerja Paroki untuk meningkatkan skill dan knowledge kandidat mencari kerja. Selama perjalanan kita, Bapak Ibu, beberapa PSK Paroki di timnya Ayo Kerja sudah melakukan beberapa pelatihan. Kemarin sempat yang Bu Tekla ya, kita datang itu kita juga di rekoleksi itu ya Bu ya, yang Ayo Kerja kita undang salah satu pengurus Ayo Kerja di paroki dari paroki Kampung Sawah. Ya, buat mereka melakukan testimoni apa yang sudah mereka lakukan. Ya, kemudian kita juga sudah dapat laporan beberapa paroki ada pelatihan nanti bahasa Inggris, CV, juga ada beberapa paroki yang mengadakan. Kemarin mereka beberapa inilah karena bahasa Inggris dipandang perlu lah sekarang gitu ya. Jadi mereka mengadakan cukup aktif beberapa ini ya kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, ini aplikasi harapan.id Bapak Ibu. Adalah sebuah aplikasi Bapak Ibu ya yang didesain untuk mendukung gerakan Ayo Kerja di KAJ ini. Zaman sekarang kalau nggak dibantu dengan digital, kayaknya nggak bisa Bapak Ibu ya. Apalagi kita ini satu KAJ 68 paroki, gitu kan. Nah, jadi memang harus didukung dengan sebuah aplikasi untuk bisa menyatukan kita semua. Ya. Aplikasinya masih sederhana, Bapak Ibu, didevelop oleh anak bangsa, gitu ya. Maksudnya anak bangsa ini lokalnya tim kami sendiri. Jadi memang, tapi ini sudah satu step lebih maju. Awal sekali kita berdiri, kita masih pakai keluarganya Google ya, Google Form, Google Sheet, gitu kan ya. Jadi kita masih pakai itu, gitu ya. Kemudian ada teman kami yang memang bersedia untuk membantu membuatkan aplikasi, sangat berterima kasih gitu kan, sehingga muncullah aplikasi harapan.id ini. Sudah sangat membantu gitu ya, karena kita bisa menyatukan semuanya. Aplikasi ini sendiri Bapak Ibu mulai diperkenalkan 6 Agustus 2022. Jadi ya sesuai umur kami tadi mulai 1 Mei, kemudian Agustus kita udah launching aplikasinya ya. Next. Nah, posisi yang sebelah sini yang data KAJ itu kok masih posisi akhir Desember Bapak Ibu ya. Waktu itu ada 42 paroki, ada 1934 lowongan pekerjaan yang diposting di situ. Ya, ini satu KAJ ya. Ada 4.300 something kandidat mencari kerjanya. Dan ada 719 pemberi kerja. Kan satu pemberi kerja bisa membuka beberapa lowongan gitu ya. Nah, itu data di KAJ. Ini saya nggak nyangka ada paroki lain, tapi nggak apa-apa lah ya. Saya kira Tebet aja, jadi saya keluarinnya yang Tebet aja Bapak Ibu ya. Di paroki Tebet sendiri, paroki ke-41 Bapak Ibu yang bergabung ya. Jadi total paroki di KAJ ada 68. Kita udah separuh lebih lah, tapi ya ini still going on gitu ya Bapak Ibu. Ada 41 atau tadi Bu Tekla kayaknya bilang 42 kandidat mencari kerja, 27 orang wanita, 14 orang pria, pendidikannya dari SMA sampai S2 yang terdaftar di aplikasi harapan.id di paroki Tebet. Mungkin Bapak Ibu dari paroki lain nanti kapan-kapan kalau itu bisa kita keluarkan juga datanya ya. Nah, ini datanya. Bagaimana kami bisa menarik data ini Bapak Ibu? Ya. Jadi ketika Bapak Ibu masuk ke aplikasi harapan.id, ada admin di kami, super admin di kami.
Di aplikasi itu 42 paroki, 1934 lowongan pekerjaan itu diinput oleh semua PSE paroki se-KAJ. Jadi kayak tadi tugasnya PSE paroki tadi ya, informasi menyukseskan. Mereka akan menginput Bapak Ibu. Jadi misalnya ada umat di paroki Tebet nih, punya restoran, cari pramusaji gitu. Tapi restorannya adanya di Kosambi Baru, lokasi restorannya di Kosambi Baru. Nah, tentu saja dia mencari pramusaji yang rumahnya mungkin lebih dekat ke Kosambi Baru, gitu kan? Karena kejauhan mungkin, gitu. Nah, di aplikasi itu bisa, jadi di paroki PSE paroki Tebet akan menginput, gitu kan? Dibuka lowongan untuk jadi pramusaji, lokasinya di sana. Nah, Bapak Ibu sebagai kandidat mencari kerja bisa ngelihat, gitu kan? Kalau tadi di depan waktu registrasi memang kepengennya jadi pramusaji, nanti akan keluar di homepage-nya Bapak Ibu ada notifikasi kalau ada nih lowongan pramusaji dibuka. Tinggal Bapak Ibu lihat. Oh, adanya di Kosambi Baru. Ada juga paroki Cikarang, input yang dibutuhkannya di Tebet, misalnya seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu pilih mau ambil nggak lowongan itu. Ya, tidak serta merta Bapak Ibu lihat terus CV Bapak Ibu terkirim ya, Bapak Ibu ya. Ya tentu saja Bapak Ibu harus apply, gitu kan. Dan tentu saja si perusahaan atau pemberi kerja akan melakukan seleksi. Ya, jadi bukan serta-merta Bapak Ibu bisa bertransaksi gitu ya di aplikasi ini nyambung tuh ke aplikasi rekrutmennya perusahaan gitu ya. Enggak ya Bapak Ibu, ini lowongan pekerjaan yang ada. Ya. Nextnya. Nah Bapak Ibu, itu mengenai harapan.id mengenai gerakan Ayo Kerja Bapak Ibu ya. Ini sedikit tips aja Bapak Ibu buat Bapak Ibu yang mencari pekerjaan. Yang pertama, Bapak Ibu waspada modus penipuan lowongan pekerjaan Bapak Ibu ya. WAG tinggal forward gitu kan, IG berseliweran gitu. Saya tertipu jual beli online juga beberapa kali gitu ya, nggak kapok-kapok gitu ya, beli baju ketipu, beli ini ketipu gitu ya, udah nggak bisa membedakan mana yang iklan beneran sama yang beneran gitu ya. Nah ini juga sama Bapak Ibu, lowongan pekerjaan juga banyak hoaxnya ya. Nah biasanya ciri-cirinya minta uang ya, buat biaya pendaftaran, buat biaya transport gitu ya, dimintain uang. Makanya kadang-kadang perusahaan yang beneran kalau cari lowongan, buka lowongan ditulis tidak dipungut biaya, biasanya gitu ya. Orang kita baru nyari kerja, biaya daftar keluar biaya gitu ya, kan bingung ya Bapak Ibu ya. Jadi biasanya ini, atau masih gaji yang fantastis, alamat kantornya nggak jelas Bapak Ibu ya, terus menggunakan alamat email dari situs gratis bla 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 @yahoo.com gitu. Biasanya kalau perusahaan dia punya domain perusahaan itu gitu ya. Persyaratannya mudah, nggak usah pakai tes, besok boleh masuk gitu ya. Nah itu Bapak Ibu perlu berhati-hati. Tipsnya adalah kalau mau apply langsung ke web perusahaannya. Ya. Next Bapak Ibu, next. Nah Bapak Ibu, ya ada quote, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil gitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kandidat mencari kerja jangan lelah berusaha gitu ya. Usaha itu nggak cuma kirim CV gitu kan ya, nggak cuma baca, tapi termasuk bagaimana Bapak Ibu kita semua perlu meningkatkan kualitas diri kita Bapak Ibu. Tadi ya, bisnis itu bergeser Bapak Ibu, kebutuhan konsumen, perilaku konsumen itu bergeser Bapak Ibu. Yang dulu
harus pergi ke tempat, sekarang mungkin melakukannya secara online. Kebutuhannya bergeser. Catering mungkin dulu ibu-ibu kalau nggak masak tuh rasanya berdosa gitu ya. Nggak masakin suami, nggak masakin anak, kok rasanya berdosa gitu ya. Ya kalau saya sekarang pokoknya yang praktis aja lah. Udah nggak sanggup pagi pulang malam masih masak lagi, kayaknya udah nggak sanggup, yang praktis aja. Makanya timbullah bisnis catering. Ya, nah silahkan Bapak Ibu meningkatkan kualitas diri. Pelatihan banyak, kursus banyak, sertifikasi banyak Bapak Ibu. Ya, nah yang berikutnya ya stay up to date lah Bapak Ibu. Bapak Ibu ikutin perkembangan zaman, sekarang kebutuhannya seperti apa. Next. Nah Bapak Ibu, ketika satu pintu tertutup, maka pintu lain akan terbuka, gitu ya tipsnya. Jadi Bapak Ibu keluar dari zona nyaman, Bapak Ibu, saya kan bisanya cuma ini, gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu bisa mengupgrade diri sehingga terbukalah pintu yang lain. Gitu. Di sini dibilang ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka. Tapi kita kerap kali justru memandangi pintu yang tertutup begitu lama sampai nggak nyadar ada pintu lain yang terbuka. Saya punya satu cerita, Bapak Ibu, saya punya teman posisi sekarang adalah branch manager di salah satu bank. Dia mengawali karirnya dari seorang OB, ya, dari seorang office boy. Sebelum dia menjadi office boy, dia adalah tukang batu di luaran, gitu ya. Jadi ketika dari tukang batu dia menjadi office boy, itu udah sangat bersyukur. Kalau saya tanya kenapa? Karena dulu kan waktu jadi tukang batu saya kerjanya tuh panas Bu, pakai kaos kutang, keringetan, pokoknya bau keringet gitu ya, bau matahari. Jadi OB aja saya itu pakai seragam gitu ya, seragam office boy gitu, pakai sepatu, terus saya nyisir gitu ya, terus kerjanya adem gitu kan, karena pakai AC gitu. Itu udah sangat bersyukur. Itu pintu masuk dia awal untuk akhirnya meniti karir dan sekarang menjadi branch manager. Ayo kerja.